Welcome back to my YouTube channel di Syabadila Family. Nah, hari ini aku mau bahas tentang gimana sih cara ngebooster ASI. Nah, video sebelumnya kan aku ngebahas tentang susu tinggi kalori. Nah, kalau hari ini aku bahas lagi nih tentang ASI kayak di video aku yang waktu dulu pertama-tama. Nah, jadi sekarang itu udah sekitar tanggal 23 November dan 2020. Nah, di tanggal 8 Desember 2020 nanti, anak aku pas banget umurnya 2 tahun. Jadi, alhamdulillah, walaupun sekarang udah 1 tahun 11 bulan, tapi ASI aku masih lancar untuk anakku. Jadi, aku mau ngasih tips gimana caranya agar ASI kita masih tetap lancar, walaupun udah hampir mau 2 tahun seperti sekarang. Jadi nanti insya Allah nih di umur dia 2 tahun di 8 Desember 2020 aku mau coba untuk menyapih. Walaupun sebenarnya sekarang aku udah sering kasih susu selain ASI, tapi anak aku itu masih kencang ASInya. Jadi dia bangun tidur, dia sore kayak gitu tuh masih minta ASI ke aku. Walaupun aku mencoba untuk mengurangi, tapi dia masih tetap minta ASI ke aku. Jadi di sini aku mau ngasih tips buat moms gimana sih caranya agar ASI kita tetap lancar. Nah, pertama aku mau ngebahas dulu produk-produk yang aku pakai selama aku mengasihi anak aku ya. Jadi di sini aku ada beberapa produk. Sebenarnya selain produk ini adalah juga produk lain yang aku pakai. Tapi pertama-tama aku mau bahas tentang ini dulu. Pertama di sini aku ada Herbana yang seriesnya daun kelor. Jadi daun kelor ini di Herbana itu dia bilang memang untuk imun booster plus ASI booster dan nutrition. Jadi selain sebagai ASI booster dia juga bisa jadi imun booster. Nah, si Herbana ini dia itu herbal dan ini kan daun kelor, isinya ada 60 kapsul per botol dan harganya nanti aku taruh di sini ya. Nah, menurut aku Herbana ini untuk ASI sih mungkin nggak terlalu meningkatkan banget, tapi lumayan. Malah di aku benar-benar berfungsi kalau misalnya daya tahan tubuh aku atau aku udah ngerasa nggak enak badan, aku minum ini malah badannya lebih rasa enak. Cuma untuk ASI booster sendiri ini termasuk yang lumayan aja gitu, jadi nggak yang terlalu ngebus banget. Karena memang kuncinya selain seperti vitamin kayak gini, emang di makanan yang kita makan juga nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Terus aku juga ada dari Mama Bear. Nah, di Mama Bear ini aku ada dua. Ada seri yang teh, ada seri yang serbuk kedelai dengan sereal. Jadi ini minuman kayak sereal gitu. Yang ini aku sukanya yang rasa melon, sama ada yang teh. Nah, aku dulu waktu ngantor, karena sekarang aku masih WFH, sebelum aku WFH tuh aku setiap pagi tuh minum ini. Dan di kantor juga aku suka bikin teh ini sore-sore, yang ini. Jadi ini herbal. Kalau yang si teh ini, dia sebenarnya ada kayak boxnya gitu, isinya sekitar ada 20 bungkus. Pokoknya nanti detail aku taruh di sini sama harganya. Nah, dia itu setahu aku isinya itu herbal juga. Ada kurkuma, ada habatus sauda di dalamnya. Dan dia itu tinggal kita seduh aja ke air hangat. Kalau nggak salah 150 ml air hangat, terus kita seduh kayak teh biasa. Bisa dicampur madu juga gitu biar rasanya lebih enak. Nah, kalau yang ini bedanya dia rasanya macam-macam. Ada rasa coklat, ada rasa melon. Pokoknya kalau ini kayak kita bikin energen gitu. Jadi juga tinggal kita seduh air hangat, terus kita langsung minum. Nah, kalau ini menurut aku yang ini itu lumayan banget buat ningkatin ASI. Jadi ASI aku emang agak lebih ngebus gitu pakai ini. Tapi kan setiap orang beda-beda. Jadi kalau di aku sendiri ini lumayan banget. Dan itu selain teh ini sama si serbuk kedelai ini, terus serbuk kedelai dengan sereal ini, ada satu produk yang aku minum yang memang aku nanya ke dokter anak aku gimana sih agar ASInya bisa ngebus. Salah satunya adalah aku pakai ini susu. Jadi
dulu sebelum aku coba produk-produk ini, sebenarnya yang ngeboost ASI aku itu adalah susu. Jadi bahkan dokter anakku nyuruh untuk minum 12 kotak susu yang 250 ml. Tapi kalau aku sendiri sih nggak kuat ya minum 12 botol. Waktu itu pas awal nganter Amina masih umur 4 bulan atau 3 bulan, umur 5 bulan aku sanggup minum sampai 5 botol kali 250 ml dalam satu hari. Tapi itu juga nggak tiap hari juga, itu udah paling maksimal. Rata-rata sih aku minum 3 botol, 3 kotak gitu loh yang 250 ml. Itu bener-bener ningkatin banget ASI dan bikin ASI kita kental. Terus kayak di badan anak aku yang masih ASI belum empasi pun meningkatkan berat badannya lumayan signifikan. Jadi waktu itu kan yang kayak aku pernah cerita kalau dia PBLR, bahkan walaupun dia PBLR di umur 6 bulan, dokter itu sempat bilang kalau dia bisa berat badannya berlebih karena mungkin entah dia kenapa, pokoknya kayak karena susu juga gitu, jadi bikin nutrisi di badan dia pun bagus dari ASI-nya. Jadi aku saranin banget buat minum susu UHT kayak gini aja yang kotakan 250 ml itu diminum sehari tuh bisa 5 botol, 5-12 kotak kalau bisa. Dan 250 ml aku waktu itu nggak cuma rasa yang plain gini sih, aku minum susu coklatnya, strawberry, biar nggak bosan juga, karena aku benar-benar minum sehari bisa 3-4 kotak itu aku minum kali 250 ml dan memang khasiatnya bagus banget. Nah, selain si susu ini, salah satu lagi air putih, itu wajib banget memang minum air putih. Nah, kalau aku sih memang agak males-malesan gitu minum air putih, tapi itu sebenarnya itu penting juga gitu. Ternyata kalau misalnya aku minum air putihnya lagi banyak pun ASI-nya naiknya banyak. Sudah gitu dari makan kita juga gitu, kalau misalnya makan daging, makan kacang-kacangan kayak gitu-gitu juga ningkatin banget ke ASI kita. Jadi kalau aku makan daging lagi banyak tuh, misalnya makan apalagi kita all you can eat, makan daging, itu ningkatin ASI-nya, bener-bener ningkatin ASI-nya banyak gitu, langsung kerasa gitu kalau misalnya ngeboost si ASI kita. Nah, selain makanan yang kita makan, terus produk-produk ini yang aku konsumsi, salah satu untuk ningkatin ASI juga dari pumping, dari mompa. Jadi kalau waktu aku kerja kan, dulu aku mompa terus di kantor, maksimal banget 3 jam sekali. Lama-lama sih memang seiring berjalannya waktu, kayak dia udah umur 1 tahun, di atas 1 tahun aku 4 jam sekali, coba paling bener itu 3 jam sekali. Aku berusaha sebisa mungkin mompa, jadi kita ngeluarin ASI kita. Jadi kadang-kadang pun aku pakai power pumping di kantor, jadi itu pun benar-benar bisa meningkatkan produksi ASI kita, Mams. Begitu, karena sekarang mungkin aku lagi WFH karena kita masih corona kan di Jakarta, kasusnya masih banyak, masih meningkat semakin hari. Itu pun aku nggak pumping, cuma anak aku tuh ASInya masih kenceng banget. Jadi sampai sekarang pun alhamdulillah ASInya masih keluar gitu. Mungkin karena walaupun aku nggak ngepompa sesering dulu, ASI aku tuh diminum terus tuh sama anaknya. Jadi bener-bener supply and demand gitu. Itu bener banget sih teori supply and demand. Jadi beneran dimana kita mengasihi anak kita atau pumping, bener-bener meningkatkan ASI kita juga. Jadi walaupun anak aku udah kasih UHT dulu pas umur di atas 1 tahun, sekarang udah dikasih Nutrinidrink, tapi karena dia masih pengen ASI, alhamdulillah ASInya juga masih lancar. Bahkan aku bingung bagaimana nanti aku menyapih di umur dia 2 tahun di tanggal 8 Desember nanti. Kalau mau ngasih tips menyapi juga boleh komen loh di bawah. Nah, paling segitu aja sih video dari aku. Kalau misalnya ada pengen yang di-review tentang bayi atau tentang ibu dan anak, boleh komen di bawah buat referensi aku juga buat nge-review. Kalau ada yang mau bertanya, boleh juga komen di bawah. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, and comment ya, Mam. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.